Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga damai Tuhan menyertai kehidupan kita, terlebih khusus aktivitas kita sejauh hari ini. Mari berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, memulai hari ini kami sangat merindukan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun yang sungguh yang pasti dalam kehidupan kami, terlebih dalam menjalani aktivitas kami sejauh hari ini. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu itu akan sungguh menjadi kekuatan kepada kami. Kami semakin mengerti mana kehendak Tuhan dan mana keinginan kami. Bersabdalah Tuhan, kami telah sedia mendengarkan dan sedia melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 5 ayat 34 firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman-Nya. Saudara, renungan pagi edisi 22 Maret 2021. Dalam keterpurukan kita, Dia tetap ada. Saudaraku, Martina Hingis menjadi juara tenis di usia yang masih sangat muda. Waktu itu pada masanya, ia menjuarai berbagai macam turnamen dan menjadi petenis peringkat nomor 1 dunia. Namun, pada sebuah pertandingan, ia kemudian mengalami cedera yang sangat serius yang memaksanya untuk berhenti dari dunia tenis dalam waktu yang begitu lama. Peringkatnya pun terus melorot. Dan ia sempat terpuruk dan berencana untuk pensiun. Namun, orang-orang terdekatnya tetap mendukungnya hingga usahanya membuahkan hasil. Dan ketika ia bangkit dari keterpurukannya, ia kemudian mengatakan, "Inilah prestasi terbaikku. Bukan saat aku menjadi nomor 1 di dunia dalam dunia tenis, tetapi saat aku bisa mengalahkan keterpurukanku." Itu katanya. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kadang kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang kita tidak sangka-sangka, yang bisa membawa kita ke dalam keterpurukan hidup. Dan keterpurukan itu bisa sangat mengganggu, bahkan sangat menghambat fungsi hidup kita. Kita bisa merasakan bagaimana terpuruknya jiwa seorang wanita. Wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dalam bacaan kita. Bagaimana beratnya menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan gejolak itu. Kalau kita masuk dalam kondisi yang dialami oleh wanita itu, apa saja yang bisa dialami itu? Yang pertama, secara sosial, dia akan dikucilkan, diskriminasi dari lingkungan sosialnya. Secara medis, tubuhnya sangat lemah karena kekurangan darah. Bayangkan 12 tahun pendarahan. Secara rohani, dia tidak bisa beribadah bersama dengan orang-orang atau persekutuannya. Kemudian yang keempat, secara ekonomi, pasti dia kehabisan uang. Suatu kondisi yang sangat berat untuk ditanggung dan sangat berat untuk dijalani saat itu. 12 tahun, waktu yang sangat berat. Bisa dibayangkan bagaimana keterpurukannya. Namun kesaksian Alkitab memberi bukti kepada kita bahwa kalau wanita itu bergumul berat selama 12 tahun, sepintas kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak ada di pihak wanita itu. Dibiarkannya menderita dalam derita psikis yang berkepanjangan. Dibiarkannya dalam keterpurukan fisik yang berkepanjangan. Suatu derita yang sangat berat untuk ditanggung oleh seorang wanita. Apalagi kondisi sosial pada saat itu, di mana wanita tidak diberi tempat. Apalagi ketika wanita itu sedang terpuruk karena sakit pendarahan. Saudara-saudara, 12 tahun waktu menunggu untuk dipulihkan. Namun itulah waktunya Tuhan. Berbeda dengan yang kita bayangkan, dengan yang kita pikirkan, dengan yang kita inginkan. Kehadiran Tuhan yang sepintas bagi kita terlambat
Namun bagi Tuhan, itu waktu yang sangat tepat. Kehadirannya membawa kepulihan fisik maupun spiritual bagi wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan memulihkannya dalam waktunya Tuhan. Saudaraku, dari kisah ini menolong kita untuk semakin yakin akan kasih dan kuasa Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan tetap dalam hidup kita meski dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, dan Dia akan menolong kita sesuai dengan waktu dan caranya sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita tetap dan kita tatap kehidupan kita ke depan dengan sebuah keyakinan bahwa penyertaan Tuhan itu tetap dan sungguh-sungguh ada, karena Dia sangat mengasihi kita. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadaku. Saudaraku, itulah kasih yang tanpa batas, kasih yang utuh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diberikannya, kita dikasihinya dengan kasih yang kekal. Dalam keterpurukan kita sekalipun, di sana Tuhan tetap ada, berdiri membela kita. Saudaraku, betapa berharganya kita di hadapannya, dan Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi penyemangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami sejauh hari ini, bahkan menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sekalian. Kami tahu, kami yakin bahwa kami dikasihi oleh Allah dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berkesudahan, yang tanpa ujung, yang selalu akan ada menopang kami dalam berbagai macam situasi kehidupan kami. Meski kadang kami dalam kondisi yang sangat terpuruk, kami tahu bahwa Tuhan tetap ada, berdiri, menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang terlalu besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.